Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabarnya rekan-rekan mahasiswa, mahasiswi Universitas Dian Nusantara? Saya doakan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, saat ini kita sudah berjumpa di pertemuan ke-10. Tidak terasa sudah pertemuan 10. Mudah-mudahan kita selalu diberi keberkahan kesehatan oleh Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, agar supaya kita bisa terus mengikuti mata kuliah ini sampai selesai. Rekan-rekan semuanya, sebelum kita memulai proses belajar mengajar ini, alangkah baiknya kita sama-sama berdoa agar perjalanan proses belajar mengajar ini berjalan dengan sukses dan lancar. Berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Rekan-rekan semuanya, di pertemuan ke-10 ini, mohon izin saya share materinya. Di pertemuan yang ke-10 ini, kita akan membahas materi yang sangat menarik sekali. Memahami konsep produksi. Ini adalah materi yang sangat menarik sekali. Memahami konsep teori produksi. Teori produksi, pengertian produksi, proses mengubah input menjadi output. Produksi meliputi semua kegiatan untuk menciptakan, menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Total produksi, keseluruhan barang yang dihasilkan oleh sejumlah input. Produksi marginal, tambahan produksi setiap menambah satu unit input. Fungsi produksi. Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan antara input dan output yang dihasilkan. Q sama dengan F dikali K L R T. Q sama dengan output, K sama dengan kapital atau modal, L labor atau tenaga kerja, R resource atau sumber daya, dan T teknologi. Dalam kegiatan produksi berlaku hukum the law of the diminishing return atau LDR, hukum pertumbuhan hasil yang semakin menurun. Apabila faktor produksi variabel dapat diubah pada mulanya, produksi total akan semakin banyak. Tetapi sesudah mencapai tingkat tertentu, pertambahan produksi semakin berkurang dan akhirnya menjadi negatif. Jangka waktu produksi. Jangka pendek atau short run. Produksi yang menggunakan input tetap dan input variabel. Jangka panjang atau long run. Kegiatan produksi yang semua faktor produksi bisa berubah, sehingga semua biaya bervariasi sesuai dengan rencana, tidak ada biaya tetap. Kita lihat di sini kurva TP, MP, dan AP. Kita lihat ya. Ini adalah kurvanya. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. TP. Q1, Q2, Q3. Tahap 1, tahap 2, tahap 3. L1, L2, L3, dan L4. Ini adalah kurva TP, MP, dan AP. Kurva isokuan, kita lihat di sini. Kurva yang menghubungkan titik kombinasi input untuk menghasilkan tingkat output yang sama. Kombinasi A, kapital 4, tenaga kerja 1, kuantitas 1000. Kombinasi B, kapital 2, tenaga kerja 8, kuantitas 1000.
Kurva isokuan, kita lihat di sini kurvanya. Ada K kapital dan ada L labor. Dan ada kuantiti 1000. Karakteristik kurva isokuan. A. Memiliki slope negatif. B. Cembung ke arah titik origin. C. Tidak saling berpotongan dengan isokuan yang lain. D. Daerah yang relevan berproduksi adalah daerah yang berkecondongan negatif. Isokos atau budget line. Isokos adalah kurva yang menunjukkan berbagai kombinasi pembelian dua input variabel. Misal, tenaga kerja atau L, labor, dan modal K kapital. Dengan menggunakan jumlah anggaran yang sama. Rumus garis anggaran. PK titik K plus PL titik L sama dengan I. Contoh, kegiatan produksi diasumsikan menggunakan dua macam input yaitu modal atau K dan tenaga kerja atau L. Harga input per unit modal Rp 200 dan tenaga kerja Rp 300. Anggaran yang tersedia sebesar Rp 6.000 untuk membeli seluruh input. Berdasarkan data di atas, maka persamaan garis anggaran produsen 200K plus 300L sama dengan 6.000. Kurva isokos, kita lihat di sini. K kapital atau modal, L labor. Ada 12, 15, 30, 10, 12, 20. Teori produksi atau production theory. Ekonomi mikro. A. Teori produksi memahami produksi sebagai fungsi dari beberapa input. Memahami fungsi produksi dengan input tunggal, karakteristiknya, konsep-konsep penting, dan penggunaan untuk analisa. Memahami fungsi produksi dengan dua input, karakteristiknya, konsep-konsep penting, dan penggunaannya untuk analisa. Memahami konsep isokuan dan isokos serta kegunaannya. Memahami konsep return to scale dan kegunaannya. Memahami model Cobb-Douglas dan kegunaannya. Teori biaya. Memahami konsep biaya dan berbagai jenis atau klasifikasinya. Memahami fungsi biaya jangka pendek, karakteristiknya. Konsep-konsep penting dan penggunaannya untuk analisa. Memahami fungsi biaya jangka panjang, karakteristiknya, konsep-konsep penting dan penggunaannya untuk analisa. Fungsi produksi Q sama dengan F dikali LK. Kita lihat kapital 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total output atau total produk kita lihat. Dan ada labor. What is the maximum level of output? How much labor and capital are needed in this level? Bagaimana kombinasi input yang tepat harus ditetapkan agar dapat diperoleh output yang maksimal. Produksi sama dengan transformasi input per results sama dengan output. Input transformasi output. Fixed input relatif tetap untuk jangka waktu tertentu, jangka pendek. Kapasitas pabrik, mesin-mesin besar untuk mengubah jenis input ini perlu waktu, tak dapat langsung dirubah seketika. Input yang variabel, input yang dapat dirubah dengan mudah dan cepat, unskilled labor, raw material, dan seterusnya. Short run, periode dalam mana suatu jenis input tertentu relatif tetap. Long run, periode dalam mana fixed input dapat dianggap menjadi variabel input. Fungsi produksi dengan input tunggal. Kita lihat di sini, input kapital dianggap konstan sama dengan 1. Input labor divariasikan. Konsep total product, average product, dan marginal product. Konsep the law of diminishing return. Kita lihat di sini labor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, output 0, 3, 8, 12, 14, 14, 12. Kita lihat di sini labor.
Fungsi produksi dengan input tunggal, input kapital dianggap konstan sama dengan 1, input labor divariasikan. Konsep total product, average product, and marginal product. Konsep the law of diminishing return. Kita lihat di sini labor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, output 0, 3, 8, 12, 14, 14, 12. Labor, total output, marginal product, average product, output, elasticity of labor. Kita lihat di sini diagramnya. Input kapital dianggap konstan sama dengan 1. Di sini kita lihat input labor divariasikan, konsep total product, average product, and marginal product, konsep the law of diminishing return. Ada labor, total output, marginal product, average product, dan output elasticity of labor. Di mana mulai terjadi the law of diminishing return? Apa sebabnya? Kita lihat di sini kurvanya. Labor, total output, marginal product, dan average product. Ini adalah kurva-kurvanya. Labor. Law of diminishing return and stake production ini dia. Kita lihat kurvanya. Ada stake 1 of labor, stake 2 of labor, dan stake 3 of labor. Catatan, saat TP mencapai maksimal, MPL ditanyakan. Jika MPL masih lebih besar dari 0, TP ditanyakan. MPL naik, TP naik. MPL maksimal titik pada kurva TP. MPL turun tetapi selama masih lebih besar dari 0, TP dipertanyakan. MPL sama dengan 0, TP. MPL kurang dari 0, TP. MPL memotong APL di titik. Di sebelah kiri titik maksimal APL. Nilai MPL masih terhadap APL. APL slope dari garis dari titik 0 ke titik yang bersangkutan. Di kurva TP, APL naik terus sampai suatu saat sama dengan H. Lalu turun kembali. APL akan tetap lebih besar dari 0 selama TP lebih besar dari 0. Stake 1, APL naik. Stake 2, APL maksimal sampai MPL. Stake 3, kita lihat MPL negatif. Permasalahan, kombinasi input K sama dengan 1 dan input L sama dengan berapa yang akan memberi hasil terbaik. Di fungsi produksi dengan input tunggal, kita lihat fungsi-fungsi yang bersifat variatif. Stake 1, tahap produksi dengan rata-rata hasil per input yang meningkat sejalan dengan kenaikan input. Sama dengan APL naik terus sampai maksimum. Stake 2, tahap produksi dengan rata-rata hasil per input yang menurun, APL turun, tetapi dengan tambahan output per unit input yang masih naik, MPL lebih besar dari 0. Total output masih meningkat meskipun tidak lagi secepat di stake 1 dengan menambah input. Stake 3, rata-rata hasil per input yang semakin turun, tambahan input tidak menghasilkan tambahan output, dan total output menurun dengan menambah input. Rekan-rekan semuanya, ini adalah pertemuan kita yang ke-10. Kita akan berjumpa di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Tetap semangat untuk belajar, untuk menggapai kesuksesan. Salam sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.